malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Jessica divonis 20 tahun penjara, tapi dia menjalani hukuman baru 8 tahun 2 bulan sudah bebas bersyarat. Apa dasarnya? Apakah semua orang dapat menikmati potongan tahanan dan remisi yang sama? Dan apakah sampai hari ini Jessica mengaku tidak bersalah dan apakah akan mengajukan PK? Inilah Hot Room. Jessica bebas bersyarat, hukum berlanjut. Pak Otto Hasibuan, klien Anda baru menjalani hukuman 8 tahun 2 bulan, divonis 20 tahun. Apa dasar perhitungannya? Kok bisa bebas? Begini, kalau soal perhitungannya, saya pikir yang paling tepat memberikan jawab itu adalah pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dirjen Lapas. Tetapi kita sudah tahu beberapa undang-undang, bagaimana peraturan Menteri Hukum dan HAM, dan proses ini sudah dijalankan, tentunya mulai daripada remisi itu tidak sekejap. Ya. Mulai dia masuk, mulai tahun 2016 itu sudah ada remisi, 2017 ada remisi, akhirnya dikumpul. Jadi jangan orang berpikir seakan-akan remisi itu sekaligus. Dan ketika dia keluar, tentunya ini kan sudah juga diantarkan ke Kejaksaan dan Jakarta Timur. Jadi artinya Kejaksaan pun sudah mengetahui bagaimana cara perhitungannya itu, dan pihak Kejaksaan tidak ada juga mengajukan keberatan terhadap itu. Sehingga saya yakini dan percaya kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan hal ini Dirjen Lapas, pasti hitungannya sudah PK akan terus diajukan? Kapan? Jadi PK ini memang setelah kami berdiskusi dengan Jessica, dia mengatakan bahwa memang dia sudah menghirup udara bebas sekarang ini, walaupun bersyarat. Tetapi sebagaimana kami sampaikan terdahulu di dalam pledoi kami tetap meyakini bersama Jessica bahwa dia tidak melakukan. Sampai hari ini Jessica tidak merasa bersalah? Tidak pernah mengaku. PK diajukan atau tidak? Akan diajukan. Akan kapan? Ya, mudah-mudahan secepatnya. Apakah Jessica sudah mendatangi keluarga Mirna misalnya? Ya minimum kemanusiaannya lah. Begini, saya kira tidak ada alasan yang khusus dia harus mendatangi secara berkeluarga karena dia kan tidak merasa bersalah. Sehingga saya pun tidak pernah menganjurkan itu. Saya justru menganjurkan sebenarnya mengajak keluarga Mirna untuk mengambil suatu sikap bersama, berdiskusi. Jangan sampai ada seakan-akan ini dipertentangkan, seakan-akan perkara antara Jessica dengan Mirna atau keluarga. Tidak ada urusan itu di sini. Karena itu hal yang terpisah. Jessica udah bahagia sekarang, senyum saya lihat di TV, udah sehat atau gimana? Atau akan nikah? Oh, saya tanya-tanya kemarin, dia sendiri masih blank. Masih blank. Waktu di bawah saya tanya, kamu kemana? Saya juga nggak tahu. Minta sama dia, tunggu telepon dari Hotman, saya ajak berdansa. Oke, itu yang tepat kali ya. Bapak, dansa sampai pagi. Humas Kejaksaan, katanya Bapak pernah mengatakan, udah pernah kok mengajukan PK Jessica itu, benar nggak? Udah pernah? Ya. Hah? Tahun 2018. Oh, sudah pernah? Ya, dan ditolak. Oh, udah pernah PK, ditolak. Jadi kenapa Anda mau mengajukan PK kedua? Jadi begini, ini memang permasalahan hukum yang cukup pelik juga ya. Kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan memutuskan bahwa PK itu bisa berkali-kali. Kemudian surat edaran Mahkamah Agung mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh seperti itu. Hanya boleh sekali, kecuali ada 2 putusan pertentangan. Kemudian ada gugatan lagi terhadap putusan-putusan daripada surat edaran Mahkamah Agung itu mengenai soal undang-undang yang atur sana. Jadi prinsipnya bahwa hal ini menjadi gray area, dan faktanya dan kami akan ajukan di PK itu bahwa banyak juga putusan-putusan yang lebih daripada 2 kali, lebih dari sekali itu tetap diperiksa oleh. Terima kasih. Setuju dari Kejaksaan? Nah, jadi begini, saya kira harus diberi waktu ke kami. Jadi yang pertama, bahwa kami akan menghargai dan menghormati setiap upaya dan langkah apapun yang dilakukan oleh para pihak, termasuk mengambil langkah upaya hukum, sepanjang itu merupakan bagian dari pemenuhan terhadap hukum. Secara normatif masih boleh PK nggak? Nah, itu dulu supaya jelas. Nah, apakah kami setuju bahwa PK itu hak beliau? Secara hukum? Nah, tetapi saya mau katakan, meneruskan yang sampaikan Bang Otto tadi, itu yang harus kita cermati.
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 Ya. membuka kemungkinan PK dilakukan lebih dari satu kali. Oke. Dengan catatan, Ya. dalam pertimbangannya disebut bahwa ada bukti baru karena pemenuhan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kalau ada misalnya meninggal ini, tapi ternyata teknologi bisa membuktikan bahwa bukan dia pelaku, dimungkinkan. Jadi Bapak setuju PK kedua boleh? Nah, asalkan dipenuhi syarat itu. Itu dulu yang pertama. Ya. Yang kedua, Mahkamah Agung sangat konsisten dengan prinsip pasal 368 itu ayat 3 bahwa PK hanya satu kali. Ya. Kalaupun dimungkinkan terbuka lebih dari satu kali, itu harus pemenuhan syaratnya seperti yang Bang Hotman sampaikan. Ya. Setidaknya bahwa baik putusan badan peradilan yang berbeda maupun tidak, itu berbeda. Tapi Ya. kenyataannya PN, PT, kasasi, bahkan PK. Nah ini dia. Jadi saya kira Bung Otto harus mempertimbangkan ini. Karena secara normatif sesungguhnya saya berpendapat bahwa ini amat sulit. Karena dilihat dari karakteristik perkara ini yang mulai dari PN sampai bahkan PK. Ini tidak ada putusan yang berbeda. Jadi secara normatif menurut kejaksaan sudah tertutup kemungkinan bagi Jessica untuk mengajukan PK karena sudah pernah mengajukan PK tapi ditolak. Begitu kan? Secara formal. Secara formal. Iya. Karena bagaimana hakim kan tidak bisa menolak menerima perkara. Tapi tentu itu nanti akan diperiksa. Iya kan? Diperiksa sebelum substansinya. Oke, jadi sekali lagi menurut Anda PK dari Jessica sekarang ini sudah selesai? Seharusnya tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi, ketemu lagi di hot room. Ketemu lagi di hot room. Pak Asmi, tadi saya telepon dengan Dirjen Permasyarakatan Pak Silitonga, Komjen. Dia mengatakan dasar perhitungan daripada Jessica adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, setiap orang yang divonis langsung mendapat potongan sepertiga dari hukuman. Ya, jadi siapapun itu asal hukumannya di atas 9 tahun langsung dapat potongan sepertiga. Jadi Mirna itu 20 tahun, maka kurang lebih dia hanya menjalani 13 tahun. Dikurangi lagi dengan remisi-remisi hari kemerdekaan, hari keagamaan 58 bulan. Makanya dia cuma 8 tahun. Ya. Anda setuju dengan itu dan apakah itu terlalu ringan bagi semua orang? Sebenarnya ini adalah tentang pembebasan bersyarat. Ini kan bukan hanya di dalam undang-undang. Kalau kita lihat dalam pasal 15 Kitab Undang Hukum Pidana juga sudah diatur. Ya. Jadi jauh sebelumnya. Jadi bagi siapapun terpidana yang menjalankan 2/3 itu dapat. Sementara di Indonesia kita tahu ada remisi umum, ada remisi khusus, ada remisi tambahan. Ya. Remisi umum itu tadi kan yang 17 Agustus, terus ada keagamaan. Remisi tambahan adalah kalau memang ada perbuatan-perbuatan dia tidak ada dalam register F, dia melakukan kontribusi yang besar ke dalam LP. Artinya tidak jual narkoba, tidak ada pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tidak berbuat homo di penjara gitu. Kalau kita rundown di tahun pertama saja Jessica dapat 1 bulan saja 2 bulan dan seterusnya sampai di tahun ke-6 dia kan 6 tambah 6. Berarti itu begitu kita turunkan maka itu 8 tahun dari rentetan tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ke-8 56 bulan itu masuk. Jadi sebenarnya itu adalah bagian daripada hak terpidana untuk itu. Jadi tidak ada persoalan untuk 56 bulan itu. Jadi masyarakat harus tahu kalau keluarganya divonis, siapapun yang divonis di atas 9 bulan otomatis berhak potongan sepertiga. Ya, ditambah lagi dengan remisi-remisi. Begitu kan? Betul. Gimana Pak Susno, setuju? Di atas 9 tahun kan? 9 tahun 9 bulan? Di atas 9 tahun. Oh, berarti orang yang divonis di atas 9 tahun langsung korteng sepertiga. Pemotongan langsung sepertiga. Iya. Jadi kalau 20 tahun kayak Mirna, tadi langsung dia hanya menjalani hukuman 13 tahun. Iya. Dipotong lagi dengan remisi-remisi. Iya. Bagus. Itu bagus karena apa? Karena lembaga itu kan sekarang namanya sudah bukan lagi penjara. Tapi lembaga pemasyarakatan untuk memasyarakatkan. Setuju dengan itu? Sangat setuju. Termasuk gembong narkoba walaupun dia sudah divonis 20 tahun langsung berhak 13 tahun. Kalau memang itu hak sudah ditentukan oleh undang-undang ya kita harus hargai. Nah, apalagi kalau misalnya orang yang masuk di situ belum tentu bersalah. Nah, seperti Jessica, ini belum tentu dia bersalah. Nah, kenapa saya katakan belum tentu bersalah? Beliau mengajukan PK.
Ya, PK sudah 2 kali atau mau akan 2 kali. Kalau menurut secara juridis, berbicara secara hukum, saya sependapat dengan beliau. Tapi ingat, hukum yang tertinggi adalah keadilan. Di atas keadilan itu adalah kehendak rakyat. Nah, kita cukup sampai keadilan saja. Tapi secara normatif, setuju nggak Anda dengan pendapat Pak Jaksa? Jessica sudah tidak ada lagi peluang untuk PK karena udah pernah PK dan kalah. Ya, saya sangat setuju karena beliau berbicara normatif ya. Tidak bisa dibantah, tapi saya berbicara masalah keadilan. Yang pertanyaan kedua, untuk dapat potongan hukuman tersebut yaitu langsung 1/3, 20 tahun jadi 13 tahun, katanya harus ada surat keterangan kelakuan baik dari Kalapas. Itu akan bikin Kalapas nggak jadi kaya. Itulah pengawasan beliau. Beliau yang ngawasi. Lu bayangin berapa narapidana? Iya. Yang divonis lebih dari 9 tahun. Korupsi besar-besar. Kan kita punya kejaksaan, kita punya KPK, kita punya polisi, dan kejaksaan Direktorat Jenderal Permasyarakatan dia punya irjen. Nah, disinilah imannya diuji. Jadi nasihat Bapak, setuju nggak dengan pernah saya ngomong begini, bagi para gembong narkoba yang divonis 20 tahun, pura-puralah bertanam, membuat kebun bayam di komplek lembaga permasyarakatan, kau akan dinilai berkelakuan baik. Dan kalau memang itu benar, kemungkinan besar Otto dan Hotman akan beralih profesi menjadi kepala lapas. Setuju? Tapi ada syarat lain kan? Yaitu? Syaratnya ditentukan di situ, ada pointer-pointer tertentu. Pengertian baik, berkelakuan baik di situ. Begitu? Iya, karena saya pernah juga di penjara kok. Wah, saya tahu. Dan Anda dapat potongan nggak? Udah dapat. Berbuat baik kok. Berbuat baik ya? Apalagi saya tidak bersalah di penjara. Saya tidak bersalah kok. Pak Reza. Halo Pak Reza melalui Zoom. Anda ikut main di filmnya apa? Yang filmnya tentang Jessica ya? Ice Cold. Apa pointer yang menurut Anda sampai sekarang masih tetap berlaku yang menyatakan Jessica tidak bersalah? Apakah Anda di pihak itu? Silakan. Nggak ada. Masih mute. Sebetulnya saya agak enggan mengulangi kembali argumentasi yang pernah saya kemukakan sekian tahun silam terkait dengan posisi saya yang dengan segala hormat ke hukum, bahwa bahkan hingga saat ini pun saya masih sanksi bahwa sudah terjadi peristiwa pidana yang mengakibatkan Mirna meninggal dunia. Alhasil karena saya meragukan ada peristiwa pidana, maka saya pun tidak beranggapan bahwa Jessica kemudian berada di dalam penjara sekian lama. Putus. Sinyal nggak ada. Halo. Dan posisi itu masih saya pegang sampai sekarang. Namun pada sisi tadi terputus. Posisi apa yang Bapak pegang sampai sekarang? Saya dalam posisi harus menghormati putusan hukum yang menyebut atau memvonis bahwa Jessica bersalah. Dengan kata lain, ada katakanlah dilematis dalam batin saya, sikap yang sebutlah mendua terkait pada satu sisi memposisikan Jessica sebagai orang yang saya anggap tidak melakukan perbuatan pidana, tapi pada saat yang sama saya seolah dipaksa oleh hukum untuk meyakini, untuk berada pada posisi meyakini bahwa dia sudah melakukan perbuatan pidana. Karena itu saya ingin sedikit keluar dari perdebatan apakah Jessica itu bersalah atau tidak bersalah. Bagi saya Jessica yang sudah mendapatkan remisi yang sangat istimewa tersebut, namun pada saat yang sama otoritas penegakan hukum kita sudah seharusnya pula menerapkan kalkulator atau matematika yang sama terhadap seluruh narapidana, termasuk narapidana 340. Agar kemudian berbagai macam keistimewaan sebutlah demikian yang sudah diterima oleh Jessica juga bisa dinikmati oleh para terpidana lainnya. Saya pikir pada sisi itu yang saat ini lebih penting untuk didiskusikan. Bahwa sekali lagi, bahwa keadilan itu tidak hanya berlaku. Oke, kita istirahat dulu sampai ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Pesan Kakanda Hotman Paris kepada Jessica. Anda telah kehilangan waktu 8 tahun 2 bulan
saya sarankan Anda konsentrasilah hidupmu mengejar keterlingatan tersebut. Dan salah satu obat mujarab agar kamu semangat kerja, contoh Hotman Paris yang selalu minum kopi luwak hitam premium. Itu akan membuat Anda konsentrasi dan ini sangat aman di lambung. Lihat abangmu ini, energik dan selalu ganteng selalu dengan kopi luwak saya. Mantap. Pak Reza. Halo Pak Reza. Sudah nggak ada? Oke. Pertanyaan saya kepada Pak Asmi, apakah Anda mau menyarankan kepada Jessica maupun kepada Otto? Ya sudahlah, lupakanlah itu PK. Ya. Konsentrasilah untuk menempuh hidup yang lebih bagus. Siapa tahu dapat pengacara terkenal seperti Hotman Paris jadi jodohnya gitu loh. Bukan saya, seperti saya gitu loh. Gimana? Ini kan berkaitan tentang hak original dari terpidana. Ya. Sepanjang ada keadaan baru tentunya. Kan 263 syarat PK itu ada 3 kemungkinan. Ya. Ada keadaan baru, ada pertentangan antar putusan hakim itu sendiri, ada kekeliruan dan kehilapan nyata. Andai saja dalam kasus ini katakanlah ada penggalan atau missing link yang ditemukan oleh penasihat hukum. Berarti mungkin pintu masuknya adalah dari keadaan baru. Ya. Keadaan baru berarti ada, dari kata ada, berarti ada satu fakta yang bisa mematahkan katakanlah dakwaan yang itu diambil dari bahan penyidikan. Sepanjang itu ada ditemukan oleh katakanlah teman-teman di tim penasihat hukum, monggo. Tapi ini ada upaya. Anda setuju nggak dengan saya? Saya pun termasuk pengamat di sini. Anda setuju nggak dengan saya bahwa vonis Jessica tidak didasari apapun direct evidence? Semuanya katanya. Konsep reasonable doubt sama sekali tidak dipakai. Anda setuju? Saya menempatkan karena memang satu putusan itu harus ada akhirnya. Saya kira hakim dalam hal ini juga sudah menempatkan. Sebagai Anda, saya tanya sebagai pengacara yang syarat pidana itu kan harus ada direct evidence. Iya. Saya tidak milih ada direct evidence. Ada satu dulu yang paling saya ikut marah. Waktu saksi ahli mengenai racun. Ya, dia bisa mengatakan dengan menghitung unsur racun ini, dia bisa mundur, dia bisa mengatakan bahwa racun itu ditempatkan pada tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia ngecek sudah hampir 2 minggu. Itu hanya Tuhan yang tahu 2 minggu lalu jam berapa diletakkan racun tersebut. Memang dia sengaja mengatakan kurang lebih jam 5 agar satu-satunya orang ada di meja itu adalah Jessica. Sehingga hanya Jessica lah pelakunya. Dia bisa menghitung mundur berapa hari sebelumnya racun itu ditempatkan. Itu saksi ahli, benar ya? Betul. Tuh, bener gue nih. Ya, lagi-lagi kan, karena ini adalah ranah dari, kita bisa melihat kan, bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Ya. Hakim kita dengan katakanlah, sepanjang dia memang merasa atau menemukan dalam fakta-fakta persidangan, ada 2 alat bukti disertai keyakinan hakim klop dong. Kalau begitu Pak Otto, sampai akhir putusan ada nggak 2 alat bukti tersebut? Saya pikir satu pun nggak ada alat bukti di sini. Ya. Coba bicara ahli mana yang mengatakan bahwa dia mati karena cyanida? Nggak ada. Justru ahli seluruhnya mengatakan bahwa dia mati bukan karena cyanida. Karena kita ingat tidak ada otopsi. Ya. Ini terus terang aja saya sebagai seorang pengacara, sebagai pengajar umpamanya juga, saya merasa betul-betul, coba bayangkan bagaimana kita bisa meyakini seseorang yang di sana jatuh mati tiba-tiba, lantas hakim bisa mengatakan, oh itu mati karena racun, dan dia tahu pula racunnya cyanida tanpa ada otopsi. Saya yakin dan percaya kalau bicara secara umum, pasti semua ahli hukum mengatakan itu no case. Kalau ada orang mati tanpa diotopsi, maka hakim tidak bisa menyebutkan sebab kematian itu apa. Pak Susno, dari tadi Bapak senyum. No case katanya, no case. Saya sangat setuju. Oke? Kemungkinan pertama matinya bukan karena racun. Kemudian kalau seandainya matinya karena racun, bukan karena Jessica. Tak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Jessica melakukan itu. Terkecuali
ini yang saya sangat sedih sekali sama hakim kita. Hakim kita ya. Hakim atau jaksa juga? Ya jaksa, karena dia nuntut. Ya. Mau dikabulkan atau tidak terserah. Apa? Coba apa yang bikin kamu sedih? Ini gelas, di sini paper bag. Tak ada tangan Jessica memasukkan apapun juga ke situ. Ya. Dia kata karena ada paper bag patut diduga. Patut diduga. Menghukum orang dengan patut diduga, mati aku. Mati aku. Iya, mati ona. Satu. Yang kedua, seandainya itu ada sesuatu yang dimasukkan, apa betul itu sianida? Dan pengalaman saya 35 tahun jadi polisi dan hampir 100% jadi penyidik di bidang reserse, belum pernah saya melihat orang mau membunuh seseorang dengan racun dengan cara berhadapan gini. Ya. Apalagi seseorang Jessica yang well educated dia nih. Ya. Tentunya kalau dia mau bunuh Mirna, dia cari kesukaannya Mirna apa? Martabak yang seperti kita makan tadi. Ya, benar. Langsung dikasih racun, yang ngirim tapi bukan Jessica, pakai orang lain. Ya. Nah, kalau bunuh kayak gini-gini, lah ini kira-kira anak SD aja nggak mau. Gimana ini Pak Jaksa? Pak Jaksa ini, kalian itu yang, semua pendapat mereka itu, kok Jaksa kok tega gitu loh. Biarpun saya sendiri, saya jawab. Ya, gimana? Jadi yang pertama, bahwa sistem pembuktian kita adalah menurut undang-undang bersifat negatif. Yaitu? Keyakinan hakim itu tidak berdiri sendiri, tapi didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Yaitu apa di sini? 2 alat bukti itu? Biar saya terangkan dulu. Iya, hukumnya dulu supaya paham masyarakat ini, bukan hanya Bung Karno. Apa itu? Coba waktunya singkat. Iya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, saya sudah membaca semua putusan mulai dari Pengadilan Negeri, PT, Kasasi, bahkan PK, bahwa matinya korban itu memang karena sianida. Karena ada, kalau kita lihat miligramnya, itu 271 itu manusia sudah mati. Tapi untuk korban ini sudah sampai 298. Tapi tidak ada otopsi. Dari mana Anda tahu itu sianida? Mencoba. Ketika korban itu sudah terkapar, lalu dicoba, itu pahit dan muntah. Semua saksi-saksi, semua alat bukti itu sudah diverifikasi, dikontes, termasuk pembelaan dari. Tapi siapa yang sianida penyebabnya? Terus yang apa bukti yang meletakkan itu adalah Jessica? Mulai dari pelaku datang ke tempat itu, di kafe itu, dia sudah memesan minuman. So what? Apa yang salah? Iya, sebentar dulu. Artinya ada rangkaian dari perbuatan awal. Ya orang ke restoran ya pesan kopi dong, pesan minum. Seharusnya korban dong yang pesan. Loh, disinilah debatable hukumnya. Terus? Anda berpendapat seperti ini, tapi dengan fakta-fakta itu dan hakim mengambil kesimpulan. Dia pesan minuman, terus apa lagi? Iya. Setelah itu diduga di situ baru pergi dia membeli paper bag itu untuk menutupi. Lah, siapa tahu bahwa itu untuk menutupi, Pak? Sekarang gini ya, gampangnya. Tadi dia bilang tidak sianida kan. Kita gampang aja gini. Ini mayat orang mati. Iya. Ini ada kopi, sisa kopi. Kalau kita mau tahu ini ada sianida di dalam tubuh, yang kita periksa kopinya atau ininya, mayatnya? Iya. Kan mayatnya dong? Iya. Ini tidak diperiksa. Tidak diperiksa mayatnya, nggak ada otopsi. Yang diperiksa adalah di gelas kopi ini. Bagaimana? Apa hubungannya nih? 1 ton pun ini di sini ada sianida, 1 ton. Nggak ada hubungannya dengan di sini. Ya kalau orang mati, ada mayat, maka ini yang diotopsi, baru dicari ada sianida nggak di tubuh korban ini. Iya. Iya kan? Ini nggak dilakukan. Iya betul. Hanya saja sewaktu korban meninggal, itu ciri-ciri bahwa dia terkena sianida itu sudah terbukti. Nah, ciri-ciri. Justru saya nunggu yang tadi. Justru dakwaan jaksa mengatakan ciri-cirinya haruslah biru. Tetapi biru. Ini tidak biru. Tak tahu di persidangan itu cherry red. Apa? Cherry red warnanya. Red. Iya, red. Merah. Cherry red, sebuah cherry. Ya. Nah, itulah yang fatal terjadi. Sehingga kemudian di podcast jaksa mengatakan, oh sebenarnya ini merah katanya. Dia lupa dakwaan dia itu adalah biru. Dan si saksi Jaja mengatakan ciri-ciri korban yang ditemukan pada waktu dia melihat mayat itu biru. Ya. Padahal orang yang mati karena sianida bukan biru, itu cherry red. Gimana nih Pak Jaksa? Kalah telak Anda nih. Bahwa ciri-ciri orang yang terkena sianida itu sudah tergambar dari korban. Dia mengeluarkan buih dan seterusnya. Memang, nah saya sampaikan kepada Bung Otto bahwa kan dia diperiksa 3 hari setelah meninggalnya. Nah, maka diperdebatkan soal 0,2.
Tapi orang sudah meninggal 3 hari. Mungkin kalau 2 minggu setelah itu mungkin nggak akan ada lagi. Nah, kalau soal nomor 2 saya jelaskan begini. Ketika Mirna meninggal, 70 menit setelah meninggal, itu dokter memeriksa lambungnya. Hasilnya dari lab Polri negatif sianida. Artinya tidak ada sianida. Nggak ada. Setelah 3 hari diperiksa setelah sudah di embalming, di formalin, dikatakan ada 0,2. Pertanyaan saya, bagaimana bisa dari negatif jadi positif? Minum lagi. Mestinya adalah dari ada setelah 3 hari jadi hilang. Tapi ini 70 menit diminum, nggak ada sianida, 3 hari kemudian muncul. Dari mana itu 0,2? Dari mana itu Pak Jaksa? Dari mana itu Pak Jaksa? Karena dia udah mati soalnya. Hidup lagi. Pak Jaksa dari mana itu sianida? Jadi tidak ada menjadi ada. Pasti dari pelaku lah. Dia udah mati gimana? Udah mati dia orangnya. Kan 70 menit dia kan udah mati. Saya tambahkan. Sampai dengan sekarang, direct evidence yang menunjukkan bahwa Jessica masukkan sianida itu tidak ada. Ya. Nah, hanya fatal sekali ini. Belum sampai ke teori-teori tentang sianida tadi, tapi adakah bukti bahwa Jessica memasukkan itu? Tidak ada sama sekali. Nah, saksi yang melihat langsung tidak ada, CCTV tidak ada. Masalahnya sampai tingkat PK kok hakim terus yakin gitu loh. Ya, yakin tanpa dasar. Oh, enggak. Ya tanpa dasar saya katakan. Saya kira enggak setuju juga. Gawat. saya gini ya, saya hormat putusan hakim. Kalau saya gitu ya, saya tetap hormat putusan hakim karena Walaupun apapun itu salah. keputusan. Cuma kita kan sebagai ini sekarang kita mau membahas kebenarannya. Iya. Karena bagi kami kenapa harus PK? Apapun terjadi, Jessica sudah jalani 8 tahun lebih. Ya. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kan kita juga menginginkan ada putusan hakim yang mengatakan dia salah. Tapi juga ada putusan masyarakat yang mengatakan dia bersalah atau tidak kan. Nah saya ingin masyarakat mengatakan dia tidak bersalah. Whatever the case, dia sudah menjalani hukuman. Jadi itu ada putusan masyarakat menyatakan dia tidak bersalah, bertentangan dengan putusan hakim menyatakan dia bersalah. Mana yang benar? Kita istirahat dulu. Sampai ketemu lagi di segmen terakhir. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini, saya mau minta Pak Oto dan Pak Susno yang mengatakan Jessica tidak bersalah, walaupun PK-nya sekali sudah ditolak. Kalau mengajukan PK kedua nanti, kira-kira memang apa argumentasinya dan apa buktinya? Terus terang aja memang dulu itu kan kita nggak ajukan novum. Tapi kali ini kita mengajukan novum. Apa itu? Ya, sebenarnya saya nggak betul-betul. Tapi yang salah satu dulu lah ya, yang paling utama ya. Bahwa kita tahu bahwa Jessica ini dihukum dengan pertimbangan hakim begini. Tadi katakan sudah dikatakan tadi tidak ada, ini kan seharusnya kan beyond reasonable doubt. Ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Jadi dia membuat suatu teori kemungkinan. Ya. Pertama dia bilang bahwa siapa sebenarnya yang bisa memasukkan racun kepada ke gelas itu. Hakim dan di polisi juga itu dikasih pertimbangan. Satu adalah Rangga. Rangga itu adalah barister yang membuat kopi. Karena dialah yang menguasai kopi itu di situ. Kemudian adalah orang yang membawa kopi itu ke Jessica. Nah ketiga adalah Jessica. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi novumnya apa? Novumnya adalah ketika ini ditayangkan kan tidak ada bukti yang melihat Jessica. Dibuatlah CCTV. Ya kan? Ya. CCTV ini kita udah persoalkan sebenarnya nggak berdasar ini. Ya. Karena memang terjadi banyak potongan-potongan. Ya kan? Nah, kami bisa buktikan bahwa ada CCTV yang hilang nih. Yang tidak terlihat sebenarnya di situ. Bukti barunya apa? Ya itu nanti kita buktikan. Bahwa hilang gitu? Ya, ada yang hilang dan kita buktikan. Kalau udah hilang juga nggak bisa dapat menemukan bukti baru. Ya hilang dari sekarang kita temukan kan gitu. Oh udah ditemukan sekarang? Waduh. Jangan-jangan ada Pak Susno di situ. Pak Susno gimana? Apa bukti baru menurut Anda kira-kira? Anda kan termasuk yang pendukung Jessica. Saya pertama mengatakan bahwa landasan hukum dulu ya. Ini lebih dari 1 kali. Landasan hukum terkuat adalah keadilan. Ya, tapi kan hukum acara nggak boleh dilanggar, Pak. Ya kan? Hukum acara itu sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan loh. Jadi persoalannya sekarang putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bisa berkali-kali, maka apapun tidak bisa, jadi debatable dong jadinya kan? Iya. Oke, novumnya apa dulu? Satu, keadilan itu bukan novum ya, tapi dasarnya. Masa kita kalah sama Profesor Umar Sinuaji tanpa dia tanpa PK-PKan langsung tanda tangan aja keluarlah Sengkon dan Karta. Ini kan lebih modern lagi. Yang kedua, hakim tidak cermat. Itu bukan bukti baru.
Ya bukti dong, terbukti bahwa hakim tidak cermat kok, sangat fatal hakimnya. Nopum kan bukti bukan. Hakim tidak cermat itu sama dengan hilap, kan bahasanya. Hakim hilap terhadap tugas dia. Salah penyerapan fakta persidangan, bukan nopum, bukan bukti baru. Iya, kan ada 3. Ya. Nopum, putusan yang bertentangan, kehilapan atau kealpaan dari hakim. Ini hakim alpa, dia tidak pernah mendapatkan bukti direct yang menyebabkan timbul keyakinan dia. Ini boleh dikatakan ini ngawur-ngawuran ini putusan ini. Nah, siapa yang bisa bertanggung jawab bahwa Jessica betul yang memasukkan itu? Jadi Anda mengatakan salah penyerapan timbul fakta persidangan. Pak Jaksa? Kalau menurut kami bahwa dari fakta-fakta persidangan, sesungguhnya hakim sudah mempertimbangkan semua, termasuk apa yang menjadi nota pembelaan dan keberatan dari penasihat hukum. Kami melihat bahwa semua alat bukti yang dinyatakan dalam pasal 184 itu sesungguhnya sudah betul-betul diverifikasi dan dipertimbangkan, termasuk tadi perdebatan beberapa hal yang krusial yang sampaikan Bung Otto. Nah, oleh karenanya kembali tadi di awal saya sampaikan, baik dari sisi norma terkait soal hukum acaranya maupun substansi, maka saya akan menyarankan bahwa yang bersangkutan sekarang sudah bebas bersyarat. Saya kira itu menjadi satu posisi yang lebih baik ketimbang jadi lebih bagus go on with your life gitu loh, move on gitu loh. Pak Asmi, jangan lagi bicara hukum. Apa syarat Anda kepada Jessica? Jangan dulu bicara hukum, udah bosan kita. Kalau nggak ada fakta baru yang bisa melumpuhkan keadaan lama terhadap putusan itu, cenderung akan sia-sia. Jadi nasihat Anda kepada Jessica, mungkin dia nonton apa? Anda kan termasuk senior nih. Mbak Jessica, ya semua kembali sih. Ini ya, hidup adalah pilihan. Nurani kita lah yang berbicara. Jika memang Mbak Jessica yang paling tahu di antara itu semua. Kalau ada dalam denyut nurani, kebenaran itu selalu bersuara. Tapi kalau memang bahwa Mbak Jessica bukan pelakunya, gunakanlah upaya peninjauan kembali itu sepanjang punya fakta baru yang dapat melumpuhkan. Kalau ragu-ragu jangan. Kalau ragu-ragu lebih bagus tidak, karena akan sia-sia sekali. Begitu? Iya. Anda juga menyarankan mendingan 8 tahun 2 bulan di penjara mengejar ketertinggalan tersebut. Go on with your life, move on, kata orang remaja sekarang, move on begitu. Iya, bergerak dan menggerakkan. Gimana Pak Otto? Karya terbaru. Bisa nggak? Bilang aja ke Jessica, move on lah gitu loh. Temui Hotman berdansa begitu, gimana? Berdansa boleh juga ya. Jadi gini sebenarnya ya, apa yang membuat kalau saya dari segi lawyer ya, kalau hakim tadi Pak Parli bilang sudah mempertimbangkan, saya pasti tidak mau PK. Tapi bayangin berapa orang, berapa puluh saksi yang kami ajukan termasuk ahli, satu pun nggak dipertimbangkan. Saya ingin sekali Mahkamah Agung memberikan pertimbangan tentang otopsi. Apakah memang dalam setiap matinya orang yang dibawa ke pengadilan itu perlu otopsi atau tidak? Saya ingin sekali Mahkamah memberikan pertimbangan menjadi putusan landmark. Apakah dia bilang tidak apa-apa tanpa otopsi atau memang harus otopsi? Saya butuh sekali penjelasan ini. Jadi apakah sembarang CCTV yang tidak diambil oleh penyidik yang berwenang boleh dipakai sebagai bukti persidangan? Seperti itu. Inilah yang membuat kami tidak puas. Karena satu pun semua yang kami... Jadi kuasa hukum Jessica sampai hari ini tidak puas. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Dan saya sebagai kakanda dari Jessica melihat kekacauan penerapan hukum sekarang ini, mungkin lebih tepat nasihat saya, go on, move on with your new life. Hidup itu sangat singkat. Demikianlah Metro TV Hot Room tampil setiap jam 9 malam dengan hostnya yang satu-satunya ahli hukum di Indonesia. Selamat malam. Mari kita ke depan sini, Pak. Gini. Harus bawa cincin, wajib tuh. Bawa cincin. Kalau interview lawyer ya begini. Begini. Aku udah bawa. Pinjam dulu.